Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan bimbingan dan refleksi buku Harian Santa Faustina yang akan dibawakan oleh Pastor Agustinus Yu pada sore hari ini. Kami persilakan Pastor Agustinus Yu untuk memulainya dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, Engkau bertakhta di surga, bersama dengan Yesus Putramu dan Roh Kudus. Maka kami mohon dengan rendah hati, curahkanlah rahmat-Mu pada siang hari ini, untuk kami semua yang akan mendengarkan sabda-Mu melalui Suster Faustina. Semoga segalanya berguna untuk hidup rohani kami, dan kami memuji Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Buku Harian Santa Faustina, nomor 677. Dalam misa yang dipimpin oleh Pastor Andras, sesaat sebelum pengangkatan hosti dalam doa syukur agung, kehadiran Allah meliputi jiwaku yang ditarik ke arah altar. Kemudian aku melihat Bunda Allah bersama bayi Yesus. Bayi Yesus berpegang pada tangan bunda kita. Sesaat kemudian, bayi Yesus lari dengan sukacita ke tengah altar. Dan Bunda Allah berkata kepadaku, "Lihatlah, dengan ketenangan macam apa aku menyerahkan Yesus ke dalam tangannya. Demikian pula engkau harus mempercayakan jiwamu dan menjadi seperti seorang anak kepadanya." Sesudah mendengar kata-kata itu, jiwaku dipenuhi dengan kepercayaan yang luar biasa. Bunda Allah mengenakan pakaian putih, putih yang aneh, transparan. Pada bahunya ia mengenakan mantel biru transparan. Birunya mirip langit, dengan kepala tanpa kerudung dan rambut terurai. Ia tampak sangat cantik dan elok, tak terperikan. Ia memandang Pastor Andras dengan amat mesra. Tetapi sesaat kemudian, imam mematahkan anak yang mungil itu dan darah segera memancar keluar. Pastor Andras membungkuk ke depan dan menyambut Yesus yang benar-benar hidup itu dalam dirinya. Apakah ia memakannya? Aku tidak tahu bagaimana itu terjadi. Yesus, Yesus, aku tidak dapat mengikuti Engkau karena dalam sekejap Engkau menjadi tak terselami olehku. Kami persilakan Pastor Agustinus Yu untuk membawakan perenungan. Saudara-saudari yang terkasih, bersama dengan Suster Faustina, kita memberikan salam khusus kepada Allah yang Maha Kuasa. Sekali lagi, di dalam bacaan harian Suster Faustina ini, kita melihat hubungan antara Bunda Maria dengan Faustina ditunjukkan. Mari kita lihat. Suster Faustina mempunyai devosi mendalam terhadap Bunda Maria. Tetapi harus dikatakan bahwa devosi kepada Bunda Maria sudah ada sejak semula, sebelum devosi kerahiman ilahi. Kebaktian kepada Maria sudah sangat dikenal. Lihat bahwa umat pun sudah sejak dahulu berdoa rosario sebelum
Rosario Koronka dikenal. Banyak doa-doa kepada Bunda Allah didaraskan. Dan ada banyak orang kudus, santo dan santa, sudah mengenal tentang Bunda Maria dan berdoa rosario kepada dia. Misalnya kita melihat seorang kudus, Santo Felix Cantalicia, orang Italia. Ia ditugaskan oleh pimpinannya meminta-minta di kota Roma yang begitu ramai itu. Dan sambil ia itu berjalan membawa karung dan meminta-minta, ia selalu berdoa rosario. Sepanjang jalan ia jalani, ia berdoa rosario. Dan apapun yang diberikan orang kepada dia, dia selalu mengatakan Deo gratias. Artinya Tuhan sertamu dan Tuhan berterima kasih. Karena itu kita melihat orang-orang di kota Roma selalu mengenal Bruder Felix Cantalicia itu dengan sebutan Bruder Deo gratias, yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kita melihat juga waktu pembangunan Katedral Lourdes itu dibangun, banyak sekali sumbangan-sumbangan datang dari mana-mana. Dan katedral itu pada tingkat pertamanya disebut Gereja Rosario Suci. Pada pintu gerbang gereja itu ada relief yang besar sekali mengenai Maria dan Santo Dominikus. Rupanya menurut tradisi begini. Santo Dominikus seorang santo yang mempunyai devosi besar kepada Bunda Maria. Dan tiap-tiap kali ia itu berdoa di kamarnya di depan arca Bunda Maria, patung Maria. Dan sebelum berdoa itu, ia seringkali pergi ke kebun untuk memetik 1-2 bunga untuk ditaruh, dipersembahkan kepada Maria. Dan pada satu hari di musim dingin, ia mencari-cari bunga dan tidak mendapati satu pun. Ia pun kembali ke kamarnya sedikit dengan kecewa. Ia berkatakan kepada Maria, Bunda, maafkan diriku. Hari ini saya tidak ketemukan satu tangkai bunga pun yang bisa kupersembahkan kepadamu. Kemudian Dominikus membuka mata. Waktu ia membuka mata itu, ia melihat bahwa Bunda Maria yang menggendong anaknya itu bergerak dan mulai berbicara kepada dia. Dominikus, Dominikus, tidak apa-apa kalau engkau itu tidak mendapatkan bunga. Ini lihat, manik-manik yang sedang dipegang oleh Maria dan Yesus. Katanya, Dominikus, kalau engkau berdoa manik-manik ini dengan satu Salam Maria dan satu Santa Maria yang lain, engkau sama dengan mempersembahkan bunga-bunga mawar kepadaku. Maka sejak itu kita melihat rosario disebut rosario bunga mawar. Ros adalah bunga mawar. Berdoa rosario artinya kita mempersembahkan bunga mawar kepada Maria. Ros. Itulah akhirnya menjadi kata rosario. Maria selalu berkenan dan selalu berperanan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara terkasih, dalam devosi kepada kerahiman ilahi yang menyangkut Allah Tritunggal, memang devosi kepada Maria
waktu itu masih belum menduduki tempat yang utama. Tapi dari catatan-catatan Suster Faustina dalam bukunya, nampak sekali betapa banyak hubungan, relasi antara Faustina dengan Bunda Maria. Dan catatan-catatan itu memberitahukan kepada kita betapa indah dan inisiatifnya, pandangan-pandangannya tentang Maria dan peranan Maria di dalam dirinya. Lihat kembali saudara-saudara, waktu Helena, itulah nama kecil sebelum dia menjadi Suster Faustina, Helena. Waktu Helena untuk pertama kali berangkat ke Warsawa atas nama Tuhan. Helena pada waktu itu tidak tahu kemana dia harus pergi di Warsawa itu. Maka kita melihat apa yang terjadi. Maria, ia selalu berdoa, beritahukanlah kepada saya, tuntunlah saya, bimbinglah saya. Maka kita melihat Faustina akhirnya berkata, apapun yang Tuhan itu ingin saya laksanakan, saya cepat mendapat semuanya itu dari Bunda Maria. Aku menemukan segala-galanya seperti dikatakan kepadaku oleh Allah. Lihat, ada hubungan yang dekat sekali antara Faustina dengan Bunda Maria. Dan dalam catatan hariannya Suster Faustina, seringkali dikatakan bahwa Faustina itu dikunjungi oleh Bunda Maria. Dan seringkali juga bahwa Bunda Maria bercakap-cakap dengan Suster Faustina. Dan pada satu hari, Faustina itu menerima rahmat. Rahmat yang luar biasa. Rahmat kemurnian. Dan akhirnya Suster Faustina tahu bahwa itu semua berkat Maria. Bunda Maria yang telah menganugerahkannya. Setelah bertahun-tahun lamanya, Suster Faustina itu minta kepada dia. Dan kita melihat, saudara-saudara terkasih, Suster Faustina selalu mencatat juga dalam buku hariannya, hari-hari pesta Bunda Allah, kerahiman, dan juga memang pesta-pesta yang lain. Dan pada satu hari, Bunda Maria berkata kepada dia, aku bukan hanya ratu surga, tetapi aku juga ratu berbelas kasih dan juga bundamu. Kita melihat hubungan antara Maria dengan Suster Faustina tetap terjalin dengan baik. Di lain kesempatan, Suster Faustina mencatat, Bunda Maria memberitahukan kepada dia, supaya ia selalu mengarahkan matanya kepada salib Tuhan. Itu tercatat di dalam catatannya nomor 561. Biar Bunda Maria bergaul dengan Suster Faustina secara sangat mesra dan dekat. Tapi Bunda Maria tidak pernah meninggalkan. Lihat salib suci Tuhan. Justru melalui salib suci Tuhan itu, orang semakin membuka diri, semakin mengenal Tuhan, dan merenungkan tentang sengsara dan wafat Yesus. Nah, kita melihat saudara-saudara terkasih, kalau kita pada jam 3 sore merenungkan tentang jam kerahiman ilahi, kita diminta untuk merenungkan sengsara Kristus
wafatnya di kayu salib. Pada saat-saat seperti itu, nampaklah kerahiman Allah yang paling besar. Kita merenungkan tiap-tiap kali wafat dan kebangkitan Kristus. Itulah jam kerahiman ilahi yang sangat-sangat dianjurkan oleh Yesus daripada Suster Faustina. Akhirnya, saudara-saudara terkasih, ada catatan yang sangat penting dari Suster Faustina untuk kita semua sebagai devosan kerahiman ilahi. Dia berkata begini, akan semakin aku itu mendalami belas kasihan Tuhan, semakin itu juga aku makin mengenal Allah. Makin mengenal Bunda Allah, aku semakin mengenal akan Yesus Tuhan kita. Sancta Faustina, ora pro nobis. Amin.